Dari segi sejarah, maka kemudian ada beberapa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban tersebut. Yang pertama adalah peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi itu terjadi, diterangkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi. Maka dia berkata, menerangkan ayat peralihan kiblat itu kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Selasa pertengahan bulan Sya'ban yang dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi peralihan arah kiblat itu Bapak Ibu terjadi di waktu di pertengahan bulan Sya'ban. Maka kalau kita ke ujung Madinah, maka ada nanti satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Kenapa dikatakan Masjid Qiblatain? Karena Masjid Qiblatain ini dua kiblatnya, arah kiblatnya. Satu arah ke Masjidil Haram Ka'bah, satu di belakang arah ke Palestina. Mimbarnya kecil, tiangnya banyak. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Disitulah pertama kemudian atau yang disebut dengan Masjid Bani Salamah. Dahulu Rasulullah SAW sholat di situ mengarah ke kemudian apa? Ke Masjidil Aqsa. Jadi inilah peristiwa yang pertama, peristiwa besar yang terjadi di mana? Di bulan Sya'ban di masa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah turunnya ayat tentang selawat. Maka kemudian dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk siapa? Untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan ini terjadi juga di bulan Sya'ban di hari yang ke-10 lebih kurang. 10 Sya'ban turun ayat tentang berselawat kepada Nabi. Maka kemudian dikatakan jugalah bulan Sya'ban itu bulan Nabi. Kenapa? Karena memperbanyak selawat di situ. Maka kemudian Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban ini seharusnya nanti kita perbanyak selawat. Ini kan baru Rajab ini. Baru kemudian masuk Sya'ban nanti perbanyak selawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dua peristiwa besar. Yang ketiga, turunnya perintah puasa Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban nanti pada tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disitulah puasa di bulan Sya'ban, puasa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya puasa 9 kali saja. Baru kemudian wafat Rasulullah SAW hanya 9 kali saja. Jadi 3 Pak peristiwa besar ketika terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama pengalihan arah kiblat dari Masjid Palestina kemudian ke arah Ka'bah. Yang kedua adalah di mana kemudian turunnya ayat tentang selawat. Maka di bulan Sya'ban kita banyak selawat. Yang ketiga adalah di mana kemudian turunnya perintah puasa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti kepada bulan suci Ramadan.